Aku record. Ya. Oke, Halo, Ko silakan. Ayu. Halo, Ko. Iya, Ko Ya. Stephen. Ya, kita mulai ya. Kita sedikit tentang ini fitur-fitur Royal Q ya. Nah, oke. Saya kasih share screen saya punya. Oke, kelihatan ya. Royal Q. Oke. Terus saya lihat kuantitatif ya. Kayak gini ya, Via. Iya. Biasa kan ke kuantitatif kita pilih ya mau koin-koinnya apa aja. Nah saya sih mainnya ada di cuma main koin-koin bagus sih rata-rata, nggak jarang main koin yang di bawah Micin. top 10. Ya micin kita nggak main ya. Saya mainnya selalu menganjurkan main yang top 10 aja rata-rata, paling banyak top 15 biasanya gitu ya. Nah saya mau kasih tahu di sini ada koin namanya bukan BNB Ci. Ya kalau BNB ini kita mau main ya harus sediain BNB sebelumnya di Binance gitu ya. Kalau enggak ntar pasti akan nggak bisa di sell deh. Ya, jadi itu. Oke, jelas ya. Oke, jelas. kita bahas fiturnya. Kita contoh, kita ambil apa nih ya, Doge lah ya, misalnya Doge aja ya. Nah, Doge. Ini cara bacanya. Nah, kalau atas ini udah ngerti belum, Cewi? Atas ini position amount ini pertama kali yang kita kan beli nih. Kalau saya kan start buy-nya 20, jadi dia belinya 19,8 sebagai kadang-kadang enggak, kadang-kadang lebih besar, kadang-kadang lebih kecil ya, Ci ya. Kurang lebih 20. Average price ini artinya harga rata-rata yang kita beli ya pertama kali. Nah, kuantitinya sekian, harga sekarang current price, kemudian return-nya di sini ya. Nah, one shot ini artinya kalau Cici sekali klik ya, dia kalau begitu take profit di paling atasnya ya, take profit paling atas, dia nggak beli lagi ya, nggak berulang-ulang ya. Kalau sell ya, kalau jual, Cici bisa jual manual ya kan. Kalau misalnya kira-kira mau cut loss atau dia profit kira-kira, oh saya ini kira-kira dia kan kita bisa lagi pantau misalnya dia profitnya belum nyentuh yang paling tinggi 1%. Kira-kira dia bakal turun nih, Cici bisa jual juga di situ misalnya 0,8 Cici mau jual boleh ya. Kalau buy ini kita lihatnya buy buy ini kalau misalnya kira-kira harganya udah agak turun dan Cici kira ini nggak bisa turun lagi nih, tapi belum ke trigger bawahnya, ini untuk yang manual ya, tinggal klik aja harganya berapa, masukin misalnya $100 gitu kan. Nah contoh gitu kan, confirm, nanti dia akan beli langsung, harganya akan otomatis berubah ya. Stop margin call, kalau Cici nyalain one shot tapi nggak matiin stop margin call, artinya dia tetap bisa beli di bawah kalau harganya turun ya. Tapi kalau Cici matiin stop margin call-nya, ini dia nggak akan bisa beli lagi di bawah gitu. Kok itu average price itu gimana bacanya average price? Average price ini harga rata-rata Ci, harga rata-rata nanti yang Cici beli dari atas sampai bawah. Oh, Doge itu memang harganya 0, gitu ya? Iya, memang dia kalau kan belum 62 position quantity itu artinya dia beli 62 Doge di harga kira-kira 0,3 gitu. Betul. Oh, oke. Betul aja ya. Nah, strategi ini kita ada 3 kan, saya misalnya di sini. Ada whole warehouse mode, subbin mode, sama subbin mode real time. Nah, sekarang ini yang paling bagus adalah pakai yang paling bawah, Ci, subbin mode real time ya, paling bagus. Nah, bedanya apa sih? Kalau yang paling atas ini dia nunggunya lama, Ci. Ya, ini dulu saya belum ada subbin mode real time, jadi lebih lama. Jadi misalnya kalau harganya udah turun sampai bawah, dia nunggu harus sampai harga paling atas baru bisa jualan. Jadi kalau harganya nggak naik-naik, dia nggak dapat profit ya kan. Sedangkan kalau subbin real mode ini yang di bawah, dia dari level margin 5 ke bawah dia bisa jualan. Profit terus setiap hari gitu ya. Confirm dulu deh. Oke. Kalau subbin mode yang tengah-tengah ini nggak usah dipakai, Ci, pakai yang bawah aja ya. Yang tengah itu ntar nggak ada pencatatan gitu. Bedanya di sana aja sih. Yang baru ya. Ini kurang lebih. Nah, orang sering nanya di sini, Ci ya. Kadang-kadang dia bilang kok ini returnnya udah sekian, ini kok belum ke trigger. Nah, kita harus lihatnya dari sini, margin trigger price. Karena kalau harganya kurang dari 0,3126 dia baru ke trigger untuk beli di bawah. Oke. Kalau profit trigger price lebih dari sekian dia baru take profit ya. Oke, ini mah kurang lebih sama. Kita masuk trade setting ya, Ci ya. Ini seperti ini ya, 20 USDT per buy. Margin call limit adalah turunannya bisa sampai berapa? Bisa sampai 20, bisa juga. Ini saya bikin 7 aja ya. Bisa sampai 20 ya. Hold take position profit ini adalah target profit kita ya dari harga rata 1,1%. Nah, yang kedua adalah hold take profit callback 0,2. Nah, ini yang kerennya dari Royal Q. Jadi misalnya ntar harga profit kita di atas 1,1%, Ci. Dia misalnya naik 2%, dia nggak langsung jual di 1,1.
Walaupun jarang terjadi ya. Mm-mm. Jarang terjadi tapi bisa gitu. Ntar dia menuju Gimana 2%. enggak paham? Ulang lagi 1,1 sama 0,2 ini. Oke, contoh nih tiba-tiba ada pump mendadak gitu Ci ya. Di atas 1,1 misalnya naik sampai 2% gitu ya. Enggak turun-turun dari 1,1, 1,2, 1,3 naik terus gitu Ci ya sampai 2%. Dia nggak ada turunnya. Dia nggak akan jual di 1,1 Ci. Dia akan ikut terus naik ke atas. Nanti dari misalnya sampai 2% dia ada turun 0,2 dia baru jual. Oh, iya. Paham. Ya. Paham ya? Oke ya, ini bagus ya. Kadang-kadang kalau ada yang dia rasa marketnya ini kalau udah makin pro ya, marketnya bakal naik ya. Ini biasanya bisa digedein. Misalnya jadi 1% gitu. Ya, 1%. Ntar dia bisa misalnya naik 30%. Naik terus ya. 1% nggak ada turun-turun itu. Turunnya cuma 0,1, 0, dia bisa naik terus sih. Bisa sampai 10% gitu ya. Loh, tapi seharusnya kan kita maunya whole position profit callback ini digedein biar kalau dia turun sedikit nggak kena margin call masih bisa naik lagi gitu ya. Betul ya, tapi ya kalau kita sih 0,2, 0,1 gitu aja ya. Kenapa? Kan kita kan nggak tahu juga bisa naik apa enggak ya kan. Pengennya kan secepat-cepatnya take profit gitu ya. Oke. Iya. Ya, gitu ya. Ini di tempatku 0 ini whole position profit callback-nya. Aku jadi 0,2 aja jadi. Bebas sih. Kalau 0 dia begitu sentuh langsung jualan Ci, nggak nunggu turun lagi. Ya berarti aku naikin jadi 0,2 sama punya Koko ya. Boleh kalau mau 0,2 juga boleh. Terus ini kalau whole position take profit ratio ini kalau punyaku rata-rata 1%. Perlu aku naikin lagi ya, apa 1% aja? Wahyu Ya, juga. kalau Cici pasti ngikutin standar dari ini ya, dari Coach Chandra ya? Iya, dari Wahyu. Dari Wahyu, oke. Ya, ini biasanya strategi ini dipakai sama copy trade biasanya. Karena copy trade itu kan dia mementingkan ini ya, lebih mentingin profit secepat-cepatnya. Karena kan dia kan dapat commission ya. Makin cepat profitnya, pasti dia dapat commissionnya lebih cepat gitu kan. Jadi enaknya tak naikin apa enggak ini ke Wahyu? Soalnya kalau saya sering lihat itu kok kenanya itu 1% ya. Kadang naik ke di atas 1 itu kok sering berat ya kok Steven gitu. Iya, karena kan dia 0 kok. Kan whole take position profitable-nya dibikin 0 kan. Jadi di begitu 1% pasti langsung jual. Oh, jadi mendingan 1,1 sama 0,2 gitu ya. Iya, saya nggak bilang ini bagus ya. Maksudnya ini strategi saya gitu kan. Karena saya pikir kalau agak naik dikit. Tapi kalau misalnya marketnya lagi turun ya kan, pasti lebih cepat take profit lebih bagus. Betul. Jadi kan nyentuh lebih cepat kan kalau 1% ya. Iya, betul. Kalau TikTok kalau marketnya TikTok kan gitu loh. Iya. Ya, kalau TikTok kan berarti mendingan 1% kan. Kalau 1,1 takutnya nggak kena kan gitu toh. Betul. Ya udah jadi 1% aja. Gini, kalau 1% 0,2 ya yen. Nah, berarti kalau ternyata dia ditarik ke bawah dari 1% itu berarti kita untungnya cuma 0,8 gitu konsekuensinya. Betul. Ya apa enak ini? Sama ya, aja coba, sih beda dikit. Ada yang coba saya tes aja nanti lama-lama. Ini yang cocok buat saya 1% nih, ya kan? Terus coba yang kemarin dulu aja lah ya, nggak dirubah-rubah. Ya, coba aja. Yang penting kan udah ngerti maksudnya gitu. Ya, itu nah terus untuk margin call limit ini loh kok. Di tempatku ini semua dibuat 14. Punyanya Koko kenapa 7 itu ininya gimana? Pertimbangannya. Kalau 14 itu kan gini, biasanya itu kan copy trade ya, copy trade. Copy trade pasti bikin sampai bawah ya kan. Ya bagusnya sih dia bisa marginnya lebih. Kalau itu biasanya dia settingan untuk koin-koin yang volatilitasnya cukup dalam ya, bisa sampai dalam. Kalau saya sih 7 aja karena ini kan doge menurut saya 7 cukup. Nah, kalau kita lihat margin configuration saya gini Ci ya. Ini saya punya ya kan, kalau copy trade itu pasti lebih dalam. Kenapa? Karena dia kan biasanya dia bikin tahanannya bisa sampai 20-30%. Jadi kan orang nggak usah takut kalau misalnya sampai sentuh market sampai 30% gitu kan. 30% tetap bisa jualan di bawah. Nah, kita cari bacanya dulu ntar saya kasih lihat ya, saya punya di sini. Ini kan first call 1%, saya beli 1 times. Artinya kalau dari misalnya contoh ya, Cici harganya 100 nih, turun 1% 99. Begitu 99 ini masuk 1 kali first buy ya. Kalau tadi kan saya 20, kita itu yang gampang 10 aja ya. Kalau 10 berarti 1 kali 10 dia masuk 10 gitu Ci. Nah, first call mana kok 1 kali 10 tuh angka apa? First buy. $10.
Ya, $10. Oke, jadi kalau misalnya dia gimana? Terbeli Eh, jika Gini, contoh ya, first buy-nya 10 Ci ya, first buy-nya ya. $10. Mm-mm. Di harga 100 Ci ya, harga 100. Nah, first call kan di sini 1%. Jadi dari harga 100 turun 1%, 99 kan ya. 99 dia masuk satu kali first buy $10 dia beli. Jadi Oke? total udah masuk $20, sisa uangnya Betul. $19. Betul. Hmm. Oke? Mm-mm. Nanti second call 1% lagi, turun 1% dia beli lagi $10. Tapi 1% ini bukan dari harga 100, tapi dari harga 99. Oh ya. Oke, harga 99. Nanti second call juga begitu, third call 2% penurunan dari harga second call. Begitu seterusnya Ci ya. Saya kok tak screenshot kok. Oke. Sebentar ya. Nanti kok Wahyu bantu aku mikir ya kok rumusnya kok nggak pinter aku gini kok. Oke. Bentar, Iya. bentar. Aku foto dulu ya. Oke, ini first call. Ini tapi Oke, lanjut. tidak disarankan untuk koin-koin itu ya, kok second layer ya, kok. Enggak kok. Saya nggak pernah main second layer ya kok. Jadi gini, kita kan kalau saya jualan gitu ya, saya cari yang aman gitu kan. Nanti kalau nanti ke depannya orang yang mau main koin yang lebih agresif ya terserah dia sih gitu kan. Kita kan jualan nih kita harus yang aman nih kok ya. Saranin 10 besar. Jadi gini, resiko kita terjelek di sini adalah koinnya nyangkut kok. Ya kan? Koinnya nyangkut kalau harga market lagi turun, ya kan? Nah, Iya. itu kan itu yang terjelek tuh. Kalau dia main di koin yang di bawah ya kan, kalau turun susah naik biasanya gitu ya. Kemarin kan Kalau kita saya kan ikut circle yang Kapten QQ itu kok. Nah, itu profesionalnya kan saya hidupin. Itu sama dia dipilihin koin-koin macam-macam tuh kayak DOT, KSM, Reef gitu. DOT kan sebenarnya bagus juga masih ya. Cuma Reef emang, nah itu nggak masalah kok. Nggak aktifin dia tetap akan pilih koin-koin yang macam-macam. Karena kan strategi dia banyak ya kok ya, bisa puluhan koin kan ya. Betul, gitu ya kan. Dia pilih berdasarkan yang profitnya paling besar biasanya saat itu gitu. Nah, itu kalau misalnya ngikutin cycle-nya orang ya kok ya. Itu kan kemarin aku masukkan 2 koin ke Kapten QQ juga. Nah, per hari ini itu koinnya yang main itu ya tetap koin yang sama itu gitu. Dia nggak yang kayak close koin terus habis gitu buka koin baru. Iya, dia nggak selalu close Ci. Jadi itu tergantung dia kalau mau close ya, bisa terjadi ya kan. Jadi jangan heran tiba-tiba loh kok koinnya hilang ganti koin baru. Nah bisa itu. Oh, jadi kalau misalnya aku merasa aku nggak suka sama koin ini dan udah terlanjur follow dia, maka yang bisa aku lakukan adalah one shot terus aku gimana? Ya. Ke circle lagi. Ya gini, kalau ikut circle kan kita nggak tahu dia bakal koin apa Ci ya. Kalau Cici bolak-balik circle terus ya itu kan kayak lotre aja sih, nggak tahu dapat koin apa. Oh, jadi intinya dia bisa close sendiri, bisa open sendiri juga. Koinnya nggak pakai koin yang sama terus gitu ya? Bisa. Okay. Atau ya Cici gampangnya Cici tiru aja dia punya strategi kalau Cici mau main di koin yang bagus. Saya kan kurang lebih juga begitu. Cuma kira-kira saya analisa sendiri aja. Oh gitu. Kira-kira beginilah. Ya nggak ngerti caranya. Iya. Oke, ini cara bacanya aja ya. Oke, lanjut ya. Ya Udah paham cara bacaan. Terus ini kan berarti kayak misalnya 1 kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali ini kan sudah benar-benar kayak strategi coba-coba ya. Jadi kalau misalnya dia sampai ngedrop sampai ke fifth call, maka dimasukin langsung 3 kali lipat agar dia bisa balikin semua yang di atas. Intinya kan gitu ya. Betul, itu kalau yang biasa Ci. Nah, kerennya Royal Q, maka tadi saya kan ada share yang Subbin Real Mode ya Ci ya, Subbin Real Time itu ya. Kerennya Royal Q itu nanti dia begitu sentuh margin call 5 ke atas ya. Contoh margin 5 nih. 3% kan, begitu drop dia 3%, kita masukkan 3 kali Ci. 3 kali 10 kan, 30 di sini Ci ya. Nah, di sini dia bisa jualan Ci. Begitu dia naik dari targetnya di sini. Sorry saya betul. Di sini ya distributor. Nah, begitu dia naik 1,3% dari harga yang ya layer ketiga di sini sih ya, dia langsung jualan. Jadi kita bisa jualan di bawah. Kalau turun lagi ke layer ke-6, 4 kali 40 naik 1,3%, dia jual. Dia bisa ntar balik lagi ke harga ke-5. Nanti kalau marketnya ke atas baru bisa kejualan semua.
Oh, paham ya. Jadi dia Ya, kayak di layer kelima dia kayak kejual 1,3%. Berarti yang first call, second call, third call, fourth call masih nyantol lah ya. Cuman yang kelimanya betul. kejual. Betul. Jadi kita nggak nunggu kelamaan gitu ya. Orang kadang-kadang kalau yang sebagian ngerti ya udah ngerti, tapi kebanyakan orang nggak ngerti kan pengen pengen profit 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 gitu kan. Iya, iya, Gitu. paham. Tadi, iya, ya, oke. Tadi settingnya di mana kok yang 1,3% itu di margin configuration terus Ini ke? paling bawah distributed and take profit allocation. Oh, oke, oke. Oke, kok Ya, paham. Bisa paham lanjut ya? kok Oke. ke buy apa itu? Terus kok ini Ko Steven mungkin dijelaskan ke Yeni. Ini kalau lihat margin configuration seperti ini berarti dana tahanannya harus berapa kali? Oh, Nah, iya, ya iya, ini betul, betul, betul. ya ini saya mau kasih tahu ya. Jadi gini, gampangnya ngitungnya gini. Kita anggap 10 kali ya tadi ya 10 ya. Di sini kan satu kali first time satu kali kita hitungnya ya 1 2 3 4 4 tambah 7 11 11 tambah 6. 11 tambah 6 berapa tuh? 11 1, tambah 2, 17. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17. 17 ya. Ya, Mm-mm. berarti kita kurang lebih untuk strategi seperti ini kurang lebih kita perlu 170 sampai 180 dolar. Untuk per koin. Yes. Yang strategi ini ya, saya bikin Mm-mm. ini. Dengan strategi ini kita perlu kurang lebih 180 dolar lah. Karena kan dia belinya kadang-kadang bisa lebih dikit ya. 180 Mm-mm. dolar untuk strategi ini sampai mentok paling bawah gitu. Nah, persentasenya berapa ketahanan kita punya, saya punya ya, ketahanan ya. Berarti kita hitung aja di sini 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 6, 9, 9 tambah 7, 16%. Mm-mm. Ya, 16%, tapi kan ini kan kita dari harganya nggak langsung 16% dari harga 100, masih ada di bawah-bawah. Nah, ini kurang lebih sih sekitar 20% sih. Nah, Mm-mm. ya, anggap 20% penurunan dari market, Doge, saya punya settingan ini masih kuat. Nah, saya yakin bahwa Doge ini nggak akan turun lebih dari 20% dalam satu hari sekaligus. Kalau ini saya ya. Mm-mm. Nah, kalau Misalnya Ko ya, Steven kalau terjadi misalnya crash gitu. ya Crash. terjadi ya udah. Misalnya turun dari 20%, ya kan? Iya. Kepake 180 dolar, udah dia nyangkut aja kok, tinggal nunggu harganya naik aja. Oke. Kan nggak ada margin call juga. Gak ada margin call di sini. Mm-mm. Kalau Ya, kalau Cici ikut copy trade, dia akan bikin sampai 30-40%, 30% mungkin di bawah gitu ya. Kenapa? Kan dia bisa jualan di bawah, Ci, gitu. Jadi emang kalau itu bukan profit. kalau copy trade yang di sini tuh spot juga atau future? Spot aja, Ci, kita. Oh, spot ya, oke. Jadi nggak Oke ada kok. future. Jelas ya? Ya. Jelas ya. Udah sih Jadi gitu ini nanti aja. perhitungannya Koko tadi itu basically yang 1 sampai ya pokoknya 7 layer doang itu aku bisa contek jika posisinya ini bermain koin 10 top 10 gitu kan ya. Bisa aja, bisa. Saya juga ada settingan yang itu kan, yang standarnya sih. Ini kan settingan saya, ya kan. Ini settingan Koko kayak gini tuh posisinya 1 hari dari si settingan ini tuh bisa cuan berapa persen? Kalau kemarin dari settingannya si siapa Wahyu itu aku hitung 1 hari 1%. Ya, Nah itu udah kalau bagus sih. Kalau kalau saya mungkin di lebih konservatif sih ya, konservatif nih Kak Ci, kalau misalnya. Nah, kemarin itu sempat terjadi error sih ya, jadi nggak masuk catatan ya kan, catatan di sini. Jadi banyak koin-koin itu yang ternyata koinnya itu kan Binance error sih, ya kan. Jadi mental. Jadi koinnya itu lebih banyak di Binance dibanding di Royal Q. Jadi sebagian saya jual di manual di Binance, udah untung Nah, gitu. ini tuh aku bingungnya tuh gini. Misalnya kita dapat profit ini ya. Ini tuh Ya, profitnya tuh masuk ke Binance atau masuk ke Royal Q? Binance. Ini cuma pencatatan aja. Oh iya tuh nanti aku ajarin ya. Soalnya aku tuh nggak tahu. Maksudnya gimana bisa tahu aku nambah apa enggak di Binance. Soalnya kan Ya. di dalam Binance sendiri kan aku juga mempunyai koin. Jadi pada saat Oh. koinnya pun kan ya naik turun di situ. Jadi aku tuh nggak bisa ngitung gitu loh. Profitku tuh berapa sebenarnya. Iya, memang sebenarnya gini, Ci, paling gampang itu Cici sebelum masuk sih ya, Cici catat dulu sih. Memang dia agak sulit ya, saya juga baca kalau udah bergabung ya. Ya, jadi gini, masuknya Cici pertama kali berapa? Misalnya 3.000 Iya ya. nggak bisa karena kan koinnya sendiri yang lain naik turun kan. Iya, Ngerti enggak nggak? Mas. Iya, 3.000 nih biasanya, Ci ya. Cara Mm-mm. ngitungnya 3.000. Dan Cici masuk 3.000 dolar ya kan. Terus Mm-mm. di sini nih, misalnya di sini ya, di sini dia ada floating profit ya. Profit Mm-mm. misalnya 500 dolar gitu aja ya.
Maksudnya total profit maksudnya. Ya, misalnya total profit di Royal Q $500 ya. Iya. Nanti balik ke kuantitatif. Nah, ini kan kuantitatif ini ada floating loss sih. Ya kan? Oh iya, Nah, tinggal Cici kurangin aja sebenarnya profitnya berapa, tuh kurangin floating loss. Nah, itulah real yang profit saat ini juga. Nanti coba diintipin ke Binance ya, cara klik-kliknya gimana, bingung saya. Maksudnya bingung lihat profitnya tuh loh gimana gitu. Iya, profitnya emang langsung masuk sih gitu ya. Nah, kayak Binance nih. Enggak. Kok boleh nggak aku sekarang diintipin strateginya dulu? Yang tadi kan punyanya Koko. Nah, sekarang aku minta strategi yang copy trade dong. Yang untuk copy trade yang untuk $100. Copy trade yang $100 itu di video yang kemarin ya, saya kirim ke Cici ya. Oh iya. Ya, udah dikirim dah? Udah. Ya. Jadi yang coba Cici lihat di WhatsApp tuh saya kasih step-stepnya tuh. Sebentar. Bukan step-step ini kok. Maksudnya hitungan margin-marginnya tadi. Kalau ini aku ngerti. Itu udah maksudnya? Oh ini ya settingan robot khusus pemula $100 nih. Oke. Iya, itu udah dibikin. Jadi kalau pemula pakai itu aja dulu lah. Yang modal kecil-kecil sih 100 gitu kan. Oke. 100 sampai 200 pakai itu aja. Oke. Terus aman. Koko punya berapa strategi? Bagi dong. Ini strategi saya sih ya. Saya sih profitnya nggak banyak-banyak banget karena saya kan lebih ke networknya aja. Kalau Cici lihat nih ya. Nah inilah profit saya sih. Kecil-kecil lah. Mungkin pakai Pak Wahyu atau Coach Chandra lebih agresif. Dia lebih ini banyak. Modal berapa ya kok? Misal sekitar $5, $3. Ini modal yang tahanan berapa? Modal saya sih di sini 4.500 sih. 4.500. 4.500 cuma $5 tuh sehari. Iya. Kok bisa? Makanya kalau saya kan mainnya nggak ini, saya suka-suka saya Ci. Jadi hari ini saya mau masuk, saya nggak langsung masukin sekaligus terus diemin terus sih. Ngerti kan? Nah, jadi ini kan kan kalau Cici kan mungkin beli langsung diemin gitu. 6 bulan gitu, misalnya sebulan gitu kan, orang-orang biasa beli begitu Ci. Kalau saya enggak, saya kadang-kadang saya masuk 2 koin aja, 3 koin aja, 4 koin, tergantung market kalau saya. Iya. jadi memang agak susah sih ya kan. Kalau lihat strategi saya kan memang strateginya yang ini ya, yang kayak BNB juga beda tuh 8 gitu kan. Saya bikin sendiri aja, kurang lebih kayak begini gitu Ci. Beda-beda kalau saya Ci. Ya udah kalau gitu dibuka satu-satu, di screenshot satu-satu. Boleh aja, boleh. Tapi strategi saya ini ya. Strategi saya ini kalau saya kan main aman dia. Jadi 1 bulan itu biasanya saya nggak banyak-banyak, target saya 10-25%. Nah, kalau saya kan emang suka mantau market ya kan. Kadang-kadang tiba-tiba marketnya lagi bullish gitu kan. Saya bisa ganti langsung. Saya bisa one shot aja, first buy-nya saya gedein misalnya $100 gitu kan. First buy-nya kita ada $100, 2 kali putaran atau 1 kali putaran udah saya stop gitu, bisa juga. Oke, jadi kalau misalnya ada market lagi bullish, yang kita gedein tuh adalah margin, terus abis gitu, maksudnya first buy-nya, terus abis gitu 1 putaran, 2 putaran mau nge-stop tuh gimana caranya? Ya one shot itu. Bikin one shot aja, misalnya udah sekali. Tapi kan aku nggak tahu dia udah muter, aku nggak tahu dia udah muter berapa kali kok, muter-muter sendiri dia. Kalau cycle kan terus sih, ya kan? Kalau one shot kan begitu jual, stop. Saya lihat aja 2 kali one shot udah saya nggak main lagi. Takutnya nanti nyantol di atas gitu loh, Yen. Bukan, maksudku tuh gini, caranya aku bisa membuat dia itu 2 kali cycle tuh gimana itu? Manual, Ci. Jadi one shot. Ya, terus pasang lagi. Iya, one shot pasang lagi. Satu ke posisi ya di one shot, Yen. Iya, ya. Entah ada kelasnya gitu. Ada kelasnya belajar Pak Santoso. One shot pasang lagi, one shot pasang lagi. Iya. Oh iya, oke paham sampai situ. Ya gitu. Tapi kalau nggak mau pusing ya udah di cycle aja kalau bagi downline gitu kan. Nah, udah cycle aja. Yang penting mainnya koinnya di top 10, settingannya udah bagus ya kan, udah gitu. Sebenarnya gampangnya sih Cici kalau dia modalnya cukup ya, dibikinin settingan 1 koin itu minimal tahanan turunan sampai bawah itu 30% sih. Sebenarnya gampangnya. Itu tadi ngitungnya yang dari 1% itu ya? Iya, jadi gini yang ini ya. First call sampai bawah nih. Kalau saya kan nggak semua strategi kan. Kalau saya kan pantauin.
Nggak semua strategi kan sampai layer 30% ya. Kalau Cici lihat copy trade itu dia settingannya sampai bawah ini bisa margin call 14 15 itu settingannya biasanya sampai 30% nanti. Ini settingan yang kalau Cici kasih ke orang udah dia diemin aja nggak apa-apa, kecuali market crash 30-40% barulah nyangkut benar-benar gitu. Jadi bisa ditinggal. Pengalaman Coach Steven kalau nggak ada berita yang mendadak gede gitu ya, itu bouncingnya tuh range-nya berapa sih kok biasanya? Kalau 10 besar jarang turun lebih dari 15% kok. Jadi paling 7%, 8% itu paling udah gede banget gitu kan. Bitcoin juga jarang banget turun sampai begitu banyak ya kan. Tapi pernah nggak? Pernah ya kan, udah pasti pernah ya kan. Kemarin kan waktu pas event sampai turun ancur-ancuran yang pernah juga sih gitu. Tapi ntar balik lagi sih gitu. Yang menurut Coach Steven itu settingan umum bukan untuk $200, settingan umum untuk di atas $200 dan tidak perlu diganti-ganti terus, itu memakai settingan yang sekarang ada di screen ini atau settingan copy trade aja yang sampai 30% ke bawah? Pakai copy trade aja sih. Oh, copy trade itu mana settingannya? Copy trade yang Cici bikin kan? Itu punyanya Kapten itu. Ya, punya Kapten aja. Cici klik aja Kapten punya sekarang. Yang Cici lagi main ya. Coba Cici klik. Coba ya aku lihat ya punya Kaptennya. Cici screenshot. Cuma Cici ganti koinnya aja. Koinnya kan koin jelek. Gitu. Paham. Diciplak persis tapi koin yang bagus aja. Kalau kamu kemana pakai punyanya Kapten ini Wahyu? Punya Kapten tapi masih tak edit sedikit supaya lebih. Oh, paham. Edit dikit aja. Oke, terus aku mau nanya lagi masalah apa tadi ya? Oh ya, masalah koin. Nah, jadi kan kalau misalnya aku ke kuantitatif ya, let's say aku mau pasang ETH di sini. Aku kalau misalnya tekan apa? Tekan start ya tadi kan? Langsung tekan start misalnya. Setup trade setting first. Nah, ini langsung dilihat first buy amount-nya segini. Nah, tapi kamu kan tadi ngomong pasang 2 koin. 2 koin itu masangnya di mana ya? 2 koin? Maksudnya pilihan? Oh, enggak. 2. Oh, sik. Oh, jadi kalau misalnya pokoknya untuk misalnya aku udah pilih koinnya, jadi cuma milih first buy amount-nya itu aja lah. Aku mau masukin berapa intinya gitu kan? Iya, Cici kan first buy amount-nya berapa? Cici kan udah bisa nih ngitung nih kira-kira satu koin ini saya perlu berapa dolar gitu kan? Nah, Cici mau pakai settingan ini yang sama untuk koin berikutnya tinggal kali aja. Terus satu koin ini saya mau main $200, ya udah kita bikin settingan $200, marginnya mau berapa banyak? Gitu. Jadi gini kok, aku coba ulang pengertianku ya. Kalau aku punya uang $1.000, oke, $1.000. Kalau Koko ngomong sebenarnya yang paling oke tahanan itu 30%. Ya. Maka aku dengan uang $1.000 itu, ya apa yang ngitungnya? Ya apa aku? Berarti kalau ikut 10 awal, kalau kali 30 kan 300. 300 berarti cuma ikut 3 koin. Tapi kalau tadi kan Steven bilang kalau marketnya standar gini paling rendah kan 15%. Ya berarti kali 15, berarti aku samain 9 koin. 6 koin. 6 koin. Gitu. Betul. Oh. Oke, terus yang untuk Coach Steven tadi kasih aku yang di link itu settingan robot khusus pemula $100, $190 ini untuk settingan copy trade ya, Ko? Itu enggak copy trade banget ya kan, itu cuma settingan kita sendiri yang udah kita settingannya Koko. Ya, settingan kita sendiri yang kita bikin untuk memang yang $100 lah, jadi mereka at least masih bisa profit gitu kan. Oke. Terus kalau untuk settingan Coach Steven, aku minta dong yang untuk 15 kali. 15 kali maksudnya? 15 jadi kali turunannya sampai 15. Jadi aku misalnya gitu. mau pasang $150, jadi akan aku pasang 10. Jadi first buy amount-nya 10, aku bisa pasang 5 sampai 6 koin, hitungannya 15 turunan. Aku minta hitungannya itu. Oh ya udah, nanti saya mesti hitung dulu tuh, Ci. Kalau saya sih rata-rata nggak ada yang 15 ya. Oh, berapa ya? Saya rata-rata paling 8, 6.
Gitu. Karena kan saya kan pantauin market, ntar kalau pas marketnya turun lagi baru kita bisa edit, Ci. Paling banyak 10 nih. 10 margin call nih, 10. Kalau misalnya ada market mau naik atau turun yang aku harus ganti itu di mana aku? Gini, kalau market naik ya kan, itu mah first buy-nya kita Cici naikin. Iya, oke. Ya, kalau turun Cici harus gedein ininya margin call-nya biar dia turunannya sampai bawah. Gitu. Margin call, margin configuration. Margin configuration di level 5 ke bawah ini mungkin Cici bisa gedein. Misalnya mau turunannya 3%, 3%, 4%. Nah, kalau ini kan saya bikin begini, Ci. Ini koin apa ya? Koin apa nih? Ini ETH nih, Ci, Ethereum ya kan. Nah, kan klik, saya bikin sampai 10 turunannya. Turunannya 10 ya udah saya bikin 10, 20. Ini bisa sampai 30% lebih nih saya hitung. Nah, ini apa pertimbangannya Koko untuk membuat loncatan dari misalnya 7 call, 8 call itu 3%, ke 9 call tuh langsung gede banget gitu. Itu kan pasti ada perhitungannya. Iya, kalau ini ya ini aja sih saya punya analisa aja. Kalau misalnya dia sampai tahanan ke-8 terus turun anjlok kan di ke-9 belinya gedean di bawah kan biar bisa profit lebih gede di bawah gitu sih. Oh. Gitu. Jadi okay. Nah, ini udah bisa ditinggalin lah, tapi ya ini modalnya lumayan ya kan, 20 tambah 26 30 34 tambah 35 kali. Kita kalau Cici main first buy 10 berarti modal $360. Iya, Gitu, enggak hitungnya gitu aja sih. Oh ya, paham kok. Ya. Oke, terus berarti sekarang yang aku belum ngerti itu circle. Jadi kalau misalnya kita join satu circle, kita nggak bisa kan ya untuk join circle lain ya. Nah, terus kita tuh cara cari circle yang bagus tuh gimana indikatornya? Gini, kalau circle ini ya beda-beda ya. Biasanya kan orang main QQ circle ini paling aman. Kenapa? Paling aman disukain kenapa? Dia kan memang profitnya lumayan gede juga di bukan ini yang kedua. Biasanya dari persentase sih, misalnya Auto Sultan. Oh ini dia lagi ke riset apa gimana? Per bulan kan ya? Turun aja. 118%. Nah ini kayak per bulan deh, Ci. Per bulan dia sekian 100%-an. Nah, kalau Auto Sultan ini kan dia udah kasih lihat di sini, Ci. Nah ini kan dia punya peraturan main nih, Ci. Ya kan? Biasanya setiap itu ada. Cici mau main trading satu koin, modalnya berapa? Di sini kalau di Auto Sultan ini satu koin, ini paling terkenal sih ya. Saat ini paling terkenal Auto Sultan. Tradingnya minimal satu koin $350. First buy money 10 gitu. Kalau Cici punya modal 700, ya mainnya 2 dikali aja begitu terus. Nah ini settingan dia super agresif. Cici bisa ikut. Dan memang returnnya gede dari dia ya. Cuma koin-koinnya juga sering koin-koin yang nggak jelas gitu. Jadi kalau orang yang nggak biasa main ya, ntar kaget ngeliat floating loss ya. Tapi sebenarnya kalau yang udah ngerti sebenarnya floating loss itu nggak apa-apa ya kan. Asalkan selama nggak di close. Iya, asalkan ya koinnya ini emang potensi bisa naik kan. Dia kan kalau kalau dia jualan di bawah terus dan profit terus itu bisa mengcover floating loss yang di atas. Dan bisa profit juga nantinya ya kan ke depannya gitu. Nah, kalau Auto Sultan ini berarti dia ini real trader ya, bukan robot lagi. Kalau yang kita punya robot, dia punya ini kayak robot juga atau real trader robot gitu? Juga. Dia juga robot, pakai settingan robot. Cuma kita nggak bisa pilih koin aja. Dia juga pakai robot Royal Q. Dia setting, cuma ntar orang yang masuk ya, ngikutin settingan dia, begitu sih. Ini kalau misalnya aku ke Auto Sultan berarti aku bayar fee ke dia? 1% sih biasanya. Berarti aku bisa juga copy dia punya strategi, terus aku pakai sendiri biar nggak kena dia punya fee? Bisa, tapi harus tutup dulu dia punya, nanti udah close sell ya, jadi baru ini. Kalau copy dia punya. Ya bisa copy dia punya 1% ya. Terus siapa lagi kok yang bagus? Auto Sultan, Captain QQ, Captain QQ, biasanya Crypto Bull juga bagus ya kan, sama Trader BR ini. Trader BR ini juga rekomendasi nih. Ini juga pinter. Gitu. Oke, siapa lagi? Sudah. Udah, sebaik-baik ya. Banyak banget. Ya makanya kan aku nggak tahu kan
Yang maksudnya kan Ya, kalau misalnya aku biasa main di platform lain itu ada analisanya gitu loh. Kenapa aku bisa memilih dia? Ini kan nggak ada analisa sama sekali nih. Cuman ya. Ini tok. berdasarkan ini aja sih rekomendasi. Biasanya kita dari grup kan rekomendasi ini ya, Auto Sultan ya kan. Terus QQ sama yang trader ini biasanya dia rekomendasi. Berarti Atau ini Auto kalau Sultan. dari tingkat ke dari Ini tingkat yang paling agresif ke yang paling bentar aman. lagi Zoom. Nanti saya telepon ya, C. Jadi kalau dari paling agresif Auto Sultan, terus bawahnya siapa? Yang paling aman siapa gitu? Paling aman ini QQ Circle sih. Oke, atasnya dia lebih agresif satu. Itu trader BR tuh boleh. Terus atasnya lagi baru kripto. Oh, oke. Atasnya lagi baru Auto Sultan ya? Ya, Auto Sultan paling agresif dah. Oh, oke. Tapi ya waktu pas market bullish kemarin tuh, ya untungnya gila-gilaan orang-orang sih. Iya. Ya kan namanya orang kan untung banyak, ya kan pasti ramai dong. Wah ini satu hari untungnya bisa 1 juta gitu. Pasang berapa 1 juta? Berapa ya teman saya main kalau nggak salah 50 juta ya. 50 juta itu sehari bisa 1 juta 200 gitu. Kenceng sih. Oke. Cuma ya pas lagi drop ya kenceng juga. Dia orang kaget juga gitu kan, namanya juga gitu biasa. Oke kok sekarang ini yang fiturnya ini aku udah ngerti. Terus yang selanjutnya yang aku mau tanyain itu belum kenapa kok? Udah menanya apa lagi kok? Steven, banyak yang nanya ya setelah ngambil circle, ternyata koin yang dibeli itu nggak sesuai dengan keinginan, ingin ganti. Itu caranya bagaimana, Ko? Ya itu tinggal Koko cancel dulu di sini ya, main ya. Terus Koko my synchronize strategi. Ini nih kok ya. Nah, nanti Koko cancel aja. Udah cancel ya kan? Itu kan saya pernah coba tuh ya kan. Ini Auto Sultan dulu kan. Nah, ini. Terus kayak Koko cancel, udah cancel kan tadi di sini berubah nih, di sini masih ada. Nah, bikin one shot. Atau Koko mau jual, ya bisa langsung jual juga kan? Jadi di-unsync dulu, Unsync dulu, benar. Kalau Koko nggak unsync, walaupun Koko udah jual, nanti dia beli lagi. Jadi harus terjual dulu ya posisinya, baru sync lagi ya? Betul. Oh, lah kalau nggak di-sync lagi kan dia floating pakai cara dia terus kan ya gitu ya, yang lama ya? Iya. Oh, oke. Ya, Bro, lanjut Jen. Terus untuk apa namanya? Untuk komisi $30 dan sebagainya, itu kan masuk ke dalam circle ini kan ya? $30. Itu masuk ke Royal Q, nggak masuk ke Binance? Betul, masuknya ke aset nanti sih di sini. Oh, berarti yang masuk ke Binance itu cuman profitnya dari ini? Dari jual trading. beli. Nah, itu gimana kok ngeceknya? Berarti kok harus buka Binance? Iya, buka Binance. Terus, kalau saya ngeceknya ya, saya kan masukin berapa tuh? 4.500 dulu kan. Oh iya. Sekarang udah 4.700, berarti saya udah untung $200 gitu aja, gampang aja. Oh, soalnya kan USDT-nya tuh nggak bisa aku klik untuk cek history ya. History bisa Ci, nih ya caranya gimana? Saya kasih tahu ya. Di sini Cici USDT ya, klik. Cuma nggak ada yang rangkuman sekaligus. Misal contoh ambil aja yang USDT by DR gitu kan. Di sini ada tanda kecil nih Ci, di sini kelihatan nggak yang kanan ya? Saya klik ya. Mana? Ini yang kanan, di sebelah fund, kelihatan nggak? Di sebelah ke bawah. Ada buku itu toh? Iya, kakak. Ini ada trade history. Ya tapi nggak bisa po. Ya apa ngecek kayak gini, aku ya tahu kalau ini. Iya ya, ini doang ya paling Ci. Gitu. Soalnya kan kalau misalnya Koko ngomong di wallet ini, Koko kan uangnya 4.500, sekarang nambah jadi 4.700. Tapi di sini aku lihat Koko punya BNB, di mana ada BNB-nya juga harganya floating naik turun ya. Itu kan jadi bingung gitu loh. Jadi gini Ci, hitungnya gini. Biasanya tadi saya bilang tadi ya. Ini kalau ini yang hitungan simpelnya. Kalau yang mau dihitung itu gini, untungnya berapa? Tadi kan buka Royal Q, ya kan? Nih. Nah, ini yang saya bilang revenue nih, Ci, 500 nih misalnya. Ini kan 900 kelihatan ya, ini revenue saya misalnya 495. 95, iya. Yang 495, floating loss-nya berapa? Floating loss-nya kan nih 0,4 gitu, Ci ya. Cici tambahin semua nih. Real. Nah, ini kan kurang lebih anggap
kurang lebih floating loss kecil-kecil, anggap 10 dah ya Ci ya. 10 floating loss itu ya. Artinya saya punya profit real itu 495 potong 10. Itu gampangnya. Iya, paham. Ya, Kok untungnya dikit banget ya, cuma 495. Iya, ini per hari. Ini Iya. berapa ini? Steven. Total. Ini revenue ini sudah dipotong 20% atau belum yang posisi di sini? Udah. Jadi di sini ini udah potong 20% ya kan, tapi belum dipotong fee Binance ya. Binance itu ada fee 0,1. Oh. Gitu. Kok sedikit kok cuman segini doang ini. Ini modal berapa? Jadi gini kok, Ci. Pertama kali saya main trading ini saya kasih lihat historicalnya ya. Saya main tuh tanggal 23 bulan. Awal-awal tuh saya main kecil Ci, cuma $100, 120 gitu kan. Main tuh 0, returnnya kecil 0 gitu. Kadang-kadang begitu. Nah, kemudian saya udah mulai naik, saya masukin $500 ya. 4.000 ini belum lama Ci, baru sekitar 4-5 hari terakhir lah. Dari tanggal 31 ini saya baru masukin agak banyak kan. Nah gitu ya. Kalau dengan uang 4.000 kayak punyanya si Wahyu tuh dapatnya nggak cuma $5 nih ku. Iya, makanya strategi saya ini strategi konservatif Ci. Jadi belum tentu aman bagus. Ya? Belum tentu bagus ngasilin profit gede ya kan. Karena itu. Kalau saya mah yang penting tidur tenang aja nih Ci. Iya. Ini super agresif soalnya ku. Iya ya. Strategi aduh, yang penting cuan ya. Oke. Ya udahlah kok kalau gitu udah kira-kira paham aku. Paham ya? Thank you ya kok ya. Ada yang mau dijelasin lagi tak kok? Udah, networknya udah ngerti kan? Networknya udah ngerti. Itu yang tadi tuh kamu tanyain apa Ben? Yang kaki itu loh kamu bilang. Oh iya, itu komisinya itu kan naik. Itu komisinya tuh naik sampai gini, kayak misalnya aku tahu V2 kan 4, V berikutnya kan 6%. 6% itu kan posisinya kalau ada yang di bawahnya komisinya cuma 4%, maka 2%-nya dikasih aku kan gitu ya. Betul, di sini. Nah, itu aku paham. Itu naik sampai berapa banyak gitu loh. Sebanyak-banyaknya sih. Maksudnya gimana tuh? Soalnya aku kan untuk menentukan bagaimana aku mau naruh kakiku. Kalau misalnya kayak Ko Steven kan membuat cucu. Nah, aku mau ngelihat itu paling worth it itu aku membuat sampai ke level cucu apa ke cicit gitu loh. Maksudnya dia gini, tradingan itu hasil tim trading itu berlaku sampai tak terhingga sih, sampai ke bawah terus dapat. Apalagi kalau Cici udah V3 ya, V3 itu. Jadi kalau V2 ini ya kan dia nggak ada peer reward tuh ya. Kalau Cici lihat di sini ada di member center nggak ada peer reward ya. Peer reward itu artinya ya kalau misalnya selama satu level Cici masih dapat komisi. V2 belum. Tapi kalau udah V3 itu udah ada peer reward 5%. Nah, ini kemungkinan mau dinaikin jadi 10% nanti di tanggal 9. Jadi misalnya saya V3 ya kan? V3, Cici V3. Ini kan pasti terjadi kalau tim gede ya. Jadi setiap Cici nanti timnya trading di bawah semua saya masih dapat sekitar 10%. Oh, ya paham. Gitu. Tapi kalau misalnya V2 belum dapat ya, Bu? Hah? V2 belum dapat pay reward ya? V2 belum. Tim reward itu maksudnya apa, Bu? Apa? Tim reward. Pay reward itu kayak kamu dapat keseluruhan hasil trading dari salah satu generalmu. Betul kok? Tim reward itu gini. Ini kan contoh, V2 tim rewardnya 30%. Artinya 30% itu kalau misalnya Cici rekrut langsung, ya, di trading Cici dapat 30% dari 20%. Jadi 6% kalau udah V2. Bukan 4% lagi. Oh. Naik ya. Nah, kalau V2 kan dari 20 nih. Aja ya, Bu? Hah? Cuma dapat dari first layer aja ya tim reward ini ya? Benar, dari direct, benar, dari direct ya, dari direct. Nah, tapi kok ini kan tim rewardnya 30% ya. Nah, tapi kan ini kalau udah Koko udah V2, Koko pasti punya downline V1, benar ya? Nah, V1 kan cuma 20%. Koko 30%. Koko dapat selisihnya 10%. Gitu. Jelas? Jadi kita dapat jadi kalau misalnya kita anggapannya punya cucu itu 20%-nya pergi ke anak kita, 10%-nya ke kita gitu kan ya. Betul, Cik. Begitu juga dengan robot activation kan, dia dapat $30, aku dapat $10. Betul.
Betul. Oke. Terus Ya. lanjut. Dah, kalau V3 ada peer reward dan makin gede, pasti robot activation-nya kan 50, tim reward-nya 40% gitu. Kalau V4 60, tim reward-nya 50%, peer reward 5% gitu. Seterusnya. V5 ya Koko bisa lagi. Sharing ke Yeni kok. Sekarang apanya? Posisi di mana Koko? Koko posisi di mana, jumlah downline berapa, kira-kira penghasilan berapa gitu kok buat semangat kok. Oke. Boleh ya. Saya sih hampir hampir withdraw setiap hari gitu kan. Nih, saya kasih lihat. Ini kalau saya punya ya. P4 sih rata-rata sekitar 1.000 sekarang sih saya. 1.000 per hari ya kan. $1.000 per hari ya. Ini satu ID. Saya ada 3 ID. 4 ID, saya ada 4 ID. Ya, ginilah 1.000-an lah, Cik. Sehari tim saya totalnya sekarang di sini 1.000-an lah, 1.400 kalau nggak salah. Banyak banget kok. Iya, 1.471 saat ini. Directnya saya 15 gitu. Oh, directnya 15. Ada masukan kok supaya kita bisa cepat rekrutnya kok. Rekrutnya? Caranya ya. Cara rekrutnya ya, saya ya kebetulan dapat tim-timnya bagus juga kok ya. Setiap hari saya prospek juga ya. Mana ya saya ngomongnya ya. saya kebetulan dapat timnya ini, memang saya dulu dapat leader dari VTube ya kan. VTube itu dia punya member 1 juta orang di sana kan. Jadi saya rekrut, kebetulan dia dekat sama saya kasih lihat ini join, terus saya punya tim di Afrika juga, Inggris gitu kan. Sama saya biasa berlakukan ini Cik kok, strategi, tapi ini kalau udah V3 sih. Kalau udah V3 baru bisa dilakukan. Jadi saya sering kasih motivasi ke tim yang masih V1 ya. Saya ada beberapa tim yang masih V1 dan udah mulai bergerak gitu ya. Saya kasih reward sih kok, tapi itu kan kebijakan dari tiap tim leader gitu kan. Beda-beda. Saya kasih challenge biasanya sih, saya kasih challenge. Lu bisa closing 10, saya kasih misalnya $30 gitu. Gitu aja sih, saya cuma pakai begitu-begitu aja. Loh kok, bisa tolong ditunjukin dulu untuk ini pada saat ada orang join mau baru itu cepetnya aja lah, klik-kliknya di sini sekalian gimana cara ngesetin mereka punya copy trade gitu. Oh, copy trade gampang tinggal klik circle. Coba. Ya, circle. Ya kan, ambil misalnya yang belum lah ya. Ini misalnya kita pakai Boss Trader ya. Misalnya Boss Trader, klik aja Boss Trader. Di sini kan apply to join sih. Apply to join. Terus ya, udah masuk ke sini, klik persentasenya. Nah, masuk kan? Sync strategi. Udah tinggal masukin mau berapa, $10 kan pertama kali first buy. Terus mau berapa koin? Misalnya 5 koin. Udah selesai, tinggal sync strategi, udah beli deh Cik. Number of strategis itu 5 piece itu berarti 5 koin maksudnya ya? Betul ya, simple. Oke. Terus untuk ngitung yang tadi kan Koko bilang untuk copy trade new member yang di bawah $200 itu pakai copy trade ini atau hitung-hitung pakai setting sendiri? Pakai setting sendiri aja Cik, saran saya. Karena kalau pakai copy trade tadi nggak tahu koin apa yang nggak jelas ya. Mending Cici saranin itu caranya matikan profesional. Iya, enggak profesional nggak masalah. Pilih koin yang bagus ya Cici. Main kripto kan, jadi dari coin market cap tuh Cik, ya kan? Iya, tahu 10 top 10 lah. Nah, kasih aja gitu. Kalau dia biasanya saya gini strateginya Cik ya, biar kan tim Cici kan pasti kan ntar banyak nih. Kasihnya tuh jangan satu jenis koin. Misalnya yang si A, Cici kasih Ethereum. Yang B, isi DOT. Yang C, kasih Doge. Yang penting 10 besar aja, Ci. Jadi masing-masing itu beda-beda hasilnya. Kalau Cici kasih satu semua, ETH semua gitu kan. Ya nanti bergeraknya kan berbarengan biasanya. Jadi Cici harusnya? Campur-campur aja. ETH, Doge, XRP. Nah, emangnya kalau misalnya saya masukin kuantitatif ini, emangnya bisa ETH terus enggak toh? Kan satu koin satu ini kelihatannya. Maksudnya orangnya, satu orang misalnya Cici ada orang dibedain gitu loh. Cici $10 ya nggak usah ETH semua juga gitu, campur aja ETH, DOT, Doge gitu. Koinnya apa kan? Kenapa nggak boleh tak samain semua kok? Kalau misalnya
Kan soalnya kan kalau misalnya aku samain semua, kan aku lebih mudah mantaunya mereka juga. Misalnya aku ya nggak tahu, ya maksudnya kan ya sama semua gitu loh, daripada beda-beda nanya aku beda-beda koin, aku tambah bingung nggak kok? Enggak. Karena gini, walaupun sama semua pasti hasilnya beda-beda juga. Karena kan belinya pasti jam yang berbeda, waktu yang berbeda, ya kan? Terus kenapa Pasti. apa pertimbangan Koko harus koinnya tak beda-bedain semua ada online? Iya, kalau enggak semuanya ya kan. Jadi maksudnya gini, kita main-mainnya di situ saja, pokoknya 10 besar ya. Kalau ada yang nanya saya, koinnya apa dot, ya kan? Misalnya dia kalau $100 saya kasih ETH gitu kan. Kalau dia agak $200 saya kasih yang agak lebih agresif kayak Doge gitu kan. Atau dot XRP. Kenapa kalau $100 kan ya udah kasih yang aman aja lah. Ethereum kan nomor 2 ya, jelek-jelek dia nyangkutnya di Ethereum gitu kan. Jadi kalau uangnya lebih gitu. banyak lebih agresif, soalnya lebih bisa punya tahanan lah. Iya, jadi nanti Cici punya testimoni juga bagus sih. Jadi kan ntar kalau lu udah untung biasa kan share di grup gitu kan. Nah, jadi kalau dia profit kan dia share di grup gitu. Itu sih kalau saya sih ya. Jadi ini kalau misalnya aku sekarang mau top up lagi, kan aku udah 1.000, aku mau top up lagi, instead of aku tuh menaikkan first buy-ku, aku bisa memilih koin lain sebanyak 5 lagi atau 6 lagi gitu ya. Lebih bagus sih lebih banyak koin. Tapi nanti kalau misalnya koinnya udah kira-kira nggak cocok, udah 10 udah cocok nih, Cici tinggal naikin aja first buy-nya. Oh iya. Oke kok, paham kok. Paham ya? Paham. Oke deh kalau begitu. Terima kasih. Yen. Ya. Masih perlu nggak dari mekanisme awal buka sampai binding sudah paham? Aku barusan memproses sendiri. Kalau udah ngerti mah perlu dijelasin Koko nggak? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Oke. Ya sudah. Aku mau ngelihat YouTube bentar ya kok. Aku soalnya belum ngelihat YouTube yang Koko kasih itu loh, cara settingan robot khusus. Aku memastikan aku paham dulu. Wait ya. Wah mantap ya Ko Steven ya. Ini dari network ya hasilnya network. ya. Kalau network ini kok ya malah menurut saya belum pernah saya ketemu network ya yang bisa ngasilin tuh gede banget kok. Dalam waktu singkat ya. Total berapa orang ini kok? Total keseluruhan grup Koko ini. 1.470 kok. 1.470. Oh, berapa? Sekarang first layernya Koko ada berapa banyak? 15. Oh, yang Koko ambil sendiri tadi yang 3 itu ya, yang posisi Koko ya. Kalau saya sih beda ya kok. Memang saya dulu kan saya nggak susun kayak sekarang kan udah bisa diajarin susun 3 gitu, nggak. Saya pertama kali ya, karena masih nyoba-nyoba kan, saya 1 ya kan. Terus saya kembangin 1, udah saya dulu malah saya 15 direct referral dulu baru sadar, oh harusnya saya kembangin 1 gitu. Oh iya. Jadi kita punya posisi ada 4 ya. Iya, langsung, tapi ya udah terlanjur jalan nggak apa-apa juga. Jadi saya 1 kaki itu saya bikin sendiri kok. Jadi saya ada 1 V4, 1 V3 punya saya sendiri. Terus saya susun ke bawah gitu. 1 kaki itu benar-benar punya saya sendiri. Oh iya. Berarti kami yang tadi double sih. Iya. Jadi sekarang kalau boleh dibilang ya saya tinggal nambah, selain Yeni tinggal nambah 2 posisi punya saya sendiri gitu ya kok ya. Betul. Gitu ya. Ya. Oke kok. Ya udah kok kalau gitu udah jelas. Makasih ya. Udah jelas. Sip. Ya. Oke, have a good day. Thank you semua. Bye. Ya.